Ini sebenarnya bagaimana Islam memandang tradisi atau budaya? Kalau ada sesuatu yang oleh kebanyakan umat Islam dianggap baik, maka itu di sisi Allah juga baik. Islam itu menerima tradisi, menerima apa yang dianggap baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Kopi Panas Channel. Saat ini yang sedang duduk bersama kita ini seorang kiai muda, kiai yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan juga Ketua Aswaja NU Center Jawa Timur, Kiai Ma'ruf Khazin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa hadir di tempat kita. Dirakan. Ini memang gayanya beliau begitu ya. Gimana Yai? Menjadi komisi fatwa makin banyak pekerjaan atau gimana ini? Alhamdulillah yang mengajukan fatwa semakin banyak tanpa komisi. Jadi fatwa tanpa komisi. Betul. Harusnya komisi fatwa itu ada fatwa ada komisi. Baik ya. Mungkin beberapa hari terakhir kita melihat ada kejadian ya, bagaimana budaya Indonesia atau tradisi yang ada di negara kita ini kemudian dilabeli atau dinilai salah atau bahkan diharamkan gitu. Ini sebenarnya bagaimana Islam memandang tradisi atau budaya? Para ulama kita, Gus, berdasarkan yang telah dijalankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau di Mekah maupun di Madinah, bukan berada di sebuah tempat yang kosong dari budaya dan tradisi. Nabi ke Madinah dan sebelumnya di Mekah sudah ada masyarakat jahiliyah dengan tradisinya. Dalam hal ini ada tiga macam tradisi. Pertama, kalau tradisi itu berkaitan dengan Allah, dengan teologi, dengan akidah, maka prinsip utama adalah lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah, di sekitar Ka'bah itu banyak sesembahan. Karena itu berkaitan dengan akidah, oleh Nabi disingkirkan, oleh Nabi dihilangkan, sebab untuk penyembahan kepada Allah tidak boleh ada sesembahan lain. Tetapi ketika tradisi itu tidak menyangkut dengan akidah, tidak menyangkut dengan keesaan Allah, maka ada dua cara oleh Nabi. Pertama, diubah substansinya, diubah dengan cara Islami, sekira tidak bertentangan. Contohnya tawaf. Tawaf itu sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sebelum Rasulullah sudah ada masyarakat jahiliyah yang tawaf. Tapi kalau di kitab-kitab kan dijelaskan uryanan. Lalu turun ajaran Nabi kita dengan syariat dari Allah, memakai pakaian, memakai baju, sehingga tidak telanjang lagi. Tawafnya tetap, tetapi yang kemudian di situ ada nilai syariah fikihnya yang kurang, maka diselipkan di situ. Dan ini cukup banyak. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud Al-Baihaqi, ketika Nabi datang ke Madinah, masyarakat Madinah sudah punya dua hari raya, hari raya Nairuz dan Mahrojan. Begitu Nabi datang ke sana, bukan dihapus, tapi diubah. Kata Nabi, innallaha qad abdalakum khairam minhuma. Allah sudah memberi ganti kepada kalian yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Masa-masa dan waktunya tidak begitu jauh. Jadi ketika ada sebuah tradisi, kemudian karena
perayaan di sana ada pemujaan kepada Tuhan yang lain, maka di situ diisi dengan yang sesuai. Kurban bukan untuk persembahan, tetapi untuk Allah, lalu dagingnya dibagikan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan syariat fikih, maka Nabi membiarkan. Nah, jadi bukan berarti Nabi ini anti dengan tradisi sama sekali, kemudian begitu ada tradisi dihilangkan, dihancurkan sama Nabi. Tidak. Jadi ketika sama sekali tidak berkaitan dengan akidah, Nabi membiarkan dan kemudian menerimanya bahkan. Ya, artinya Islam itu kan sebenarnya memberi ruang untuk budaya, untuk tradisi, selama di situ tidak ada pertentangan dengan prinsip-prinsip akidah kita, begitu ya. Oke, leres. Misalnya para ulama kita yang hampir berada di lintas 4 mazhab menika, Gus, kita sudah mengenal maqalah dari Abdullah bin Mas'ud yang populer, ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan. Kalau ada sesuatu yang oleh kebanyakan umat Islam dianggap baik, maka itu di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Kalau itu mayoritas muslim menganggapnya itu buruk, maka di sisi Allah juga tidak baik hal tersebut. Ini baik ulama klasik seperti di kitab-kitab Syafi'iyah itu dijelaskan, riwayat dari Ibnu Mas'ud ini adalah dalil Islam itu menerima tradisi, menerima apa yang dianggap baik ketika dalil di situ tidak mencakup, tetapi oleh masyarakat Muslim mayoritas itu diterima, maka ini juga diterima. Demikian halnya fatwa ulama Al-Azhar juga mengatakan riwayat dari Ibnu Mas'ud ini adalah dalil bagaimana umat Islam ini menerima terhadap tradisi. Tentu seperti yang panjenengan sampaikan, tradisi yang tidak bertentangan dengan akidah, yang kemudian tidak bertentangan dengan syariah. Ya, tapi secara faktual ya, kita lihat di lapangan memang saya juga lagi bingung ini. Bagaimana kita melihat ketika tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita kemudian seketika itu dilabeli, ya, dilabeli dengan label-label yang seakan-akan Islam langsung menolak budaya gitu ya. Apakah ini ada kaitannya antara keyakinan atau akidah seseorang dengan cara pandang dia terhadap sebuah tradisi? Artinya penting tidak akidah seseorang itu bisa menuntun seseorang bagaimana dia melihat sebuah budaya gitu? Ada pengaruhnya nggak? Ada pengaruh, Gus. Jadi kita melihat mereka yang begitu anti terhadap tradisi sehingga apapun dilabeli sebagai bertentangan dengan Islam dan seterusnya, yakni ketika mereka digerakkan dengan sebuah wacana purifikasi Islam, pemurnian Islam. Jadi kita akui ya, sejak Ibnu Taimiyah menikah, Gus, mereka kan ada satu gerakan purifikasi, pemurnian. Jadi setiap ada hal yang berbau-bau tidak ada kaitan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah di negeri Arab, itu dianggap sebagai takhayul, khurafat, dan harus disingkirkan. Bahkan ada ulama salafi ini dari gerakan mereka, Syekh Albani yang oleh mereka dianggap sebagai ahli hadisnya, itu menyebut di dalam kitab Ahkamul Janaiz bahwa setiap amalan yang ada kesamaan dengan agama lain, setiap amalan yang ada kesamaan tradisi dengan agama lain, langsung divonis bid'ah. Jadi pola pikir itu sangat membentuk kepada diri dalam keberterimaan ataupun juga penolakan terhadap tradisi. Sementara para ulama kita, para kiai-kiai kita di NU lebih menjadikan tradisi itu sarana dakwah. Orang itu tidak bisa lepas dari tradisi, orang itu tidak bisa lepas dari budaya. Ketika budaya itu disenangi oleh mereka, lalu para kiai masuk ke sana, dibimbing, diarahkan, sehingga kemudian
dalam waktu yang tidak lama di Indonesia ini menjadi Islam yang mayoritas. Nah, Islam yang mayoritas itu berakidah apa? Sehingga yang kita rasakan di Indonesia ini Islamnya menjadi indah, tidak seketika menghukumi atau menghakimi budaya dengan label-label yang haram. Itu pengaruh akidah apa yang bisa mempengaruhi Islam seperti ini di Indonesia? Pertama, dikarenakan ketika kita kembali ke fikih klasik menika Gus, di fikih klasik itu ada kaidah yang sudah populer, al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah suatu tradisi kebiasaan dalam kondisi tertentu bisa menjadi hukum, dan ini berlaku di 4 mazhab. Berlaku di 4 mazhab. Jadi mereka para ulama 4 mazhab ini khususnya, apalagi Syafi'i, mazhab Syafi'i, menikah dengan tradisi begitu akrab, begitu. Ya, 4 mazhab ini 4 mazhab, bisa betul. menerima tradisi ya, Betul, dengan bisa menerima. syarat dan ketentuan berlaku lah. Kira-kira begitu. Seperti sponsor mawon kan. Ya, seperti iklan. Oh, di pojok sebelah kiri kecil. Oh, Masya Allah. Iya, berarti kalau kemudian ada fatwa tentang haramnya sebuah tradisi, berarti dia keluar dari 4 mazhab. Atau bagaimana? Kalau kemudian langsung secara serta-merta menolak terhadap tradisi, betul Gus, berarti dia telah keluar dari sistem tamadhub. Karena dalam sistem 4 mazhab niku, di samping dalil primer menika kan Quran, hadis, ijma' qiyas, niku diantara salah satu argumen dalil niku al-urfu. Jadi kebiasaan masyarakat yang berlaku itu diterima, dan sekali lagi seperti maslahat mursalah, kemudian syar'u man qoblana, itu kan memang terjadi perbedaan di dalam fikih 4 mazhab, tetapi masalah urfu niki ataupun tradisi ini diterima di kalangan 4 mazhab itu. Sehingga ketika di luar sistem 4 mazhab ini bicara hukum, pasti mereka menolak terhadap tradisi tersebut. Ya kan kemarin lagi rame itu ya, masalah sesajen ditendang, kemudian Kiai Ma'ruf Khazin juga banyak diserbu orang gitu ya. Kemudian yang akhir-akhir ini wayang juga diharamkan. Ini menurut Kiai Ma'ruf gimana? Jadi mereka cenderung tekstualis ketika mengharamkan. Jadi mereka sebenarnya tidak berangkat dari sebuah wayang mawon Gus, karena sebelumnya mereka itu mengharamkan at-taswir al-fotografi. Jadi foto ya, foto yang hasil dari jebretan itu menurut mereka haram sama seperti taswir lukisan. Jadi mereka kan mengharamkan lukisan. Jadi di rumah-rumah syekh yang salafi itu, yang wahabi itu tidak ada, karena mereka mengharamkan itu. Makanya mereka yang betul-betul salafi itu biasanya Facebook mereka itu gambar masjid, gambar bunga, betul. Tidak ada mereka yang menggunakan foto karena menurut syekh mereka itu haram, kecuali darurat, foto paspor misalnya, itu darurat. KTP boleh ya? KTP menurut mereka darurat itu. Nah, tetapi di luar itu mereka mengharamkan. Nah, kalau bagi kita dalam fikih madhab Syafi'i kan itu tidak haram yang fotografi niku, bahkan di rumah-rumah guru kita dalam pesantren itu ada foto-foto para ulama, terus habaib dan tokoh-tokoh kita. Jadi bagi kita ini tidak ada masalah. Nah, mereka kemudian bergerak ke wayang. Nah, kalau yang gambar hanya tidak ada bayangannya, ini wayang itu kan ada 3 dimensinya, ada bayangannya, itu mereka cenderung lebih mengharamkan lagi. Karena foto sudah haram. Karena foto sudah haram, apalagi yang seperti patung dan seterusnya. Nah, kemudian menurut para ulama kita, menurut kalangan mazhab kita, ini memang larangan itu adalah ketika gambar itu andaikan ditiupkan ruh akan hidup. Ya. Nah, sementara wayang oleh para ulama kita sejak dahulu kala itu didesain sekira tidak menyerupai makhluk hidup.
Ada yang hidungnya begitu panjang yang dalam kehidupan nyata itu tidak ada. Tidak pernah ada. Gitu Tidak ya. berada. Kemudian ada, mohon maaf, yang Model apa namanya, badannya besar, yang kayaknya belum diet, Iya. belum ikut perawatan gitu. Iya. Itu. Rawan diabetes. Kemudian dengan bentuk rupa yang memang seolah bukan makhluk itu. Nah, sehingga dari alasan itu kan ada ulama itu ada yang membagi alasan itu karena andaikan itu diberi ruh bisa hidup, maka itu yang haram. Nah, sementara di dalam wayang-wayang itu tidak menggambarkan sosok makhluk hidup. Sehingga andaikan diberi ruh, nanti andaikan diperintah untuk menghidupkan, itu bukan sosok ciptaan, bukan. Jadi sosok imajinasi yang tidak hidup. Ya. Jadi sekali lagi ini menurut pandangan para ulama kita dahulu, wayang itu bukan sebuah patung yang untuk persembahan yang dilarang, bukan. Makanya banyak para ulama kita sejak dulu itu ketika ada hari jadi di kabupaten, hari jadi di kecamatan, ada pagelaran wayang, para kiai kita tidak menghalang-halangi, para kiai kita juga tidak ada yang mencegah, meskipun mungkin para kiai tidak ada yang menonton. Tetapi ketika misalnya ada masyarakat atau karena kan semalam suntuk biasanya wayang nih Gugus. Kalau kiai kan untuk semalam suntuk biasanya digunakan untuk Qiyamul Lail. Untuk qiyamul lail wa qiyamu zaujatihi ya. Dan maksudnya supaya istrinya ikut Membangunkan istrinya. Ya. Terus kalau sekarang mereka menganggap foto itu haram nggak? masih tetap. Tapi kalau selfie kok mau gitu? Nah, ini yang kemudian menjadi alasan menyerang mereka. Jadi ada satu, jadi mereka ini banyak kontradiksinya, Gus. Jadi dulu awal-awal ulama salafi itu mengharamkan TV. Jadi karena televisi itu menampilkan surah, menampilkan gambar, maka haram. Itu ada fatwanya. Belakangan ketika TV semakin merebak, ustadz-ustadz mereka ceramahnya di TV. Ya, Sehingga terjadi kontradiksi, masuk YouTube juga. Nah, demikian halnya ketika mengharamkan gambar, ternyata mereka juga sama rajin selfie, rajin foto dengan punya jamaah. Medsos, posting di Instagram juga. Betul. Ya. Jadi sebenarnya mereka ada. Atau mungkin sudah nggak terlalu haram sekarang. Kadar keharamannya berkurang. Boleh jadi. Tapi setiap ada di salah satu buku mereka, karya mereka yang mengharamkan gambar, apalagi meletakkan itu di rumah dengan dipajang. Ketika perdebatan itu terjadi, saya ambil fotonya Raja Arab Saudi. Saat itu ada salah satu raja yang menemui Presiden Amerika. Di belakangnya itu ada lukisan Raja Saud. Itu banyak, itu sudah beredar di mana namanya, di Google. Saya ambil fotonya, saya kirim ke dia. Kalau Anda mengharamkan para kiai yang memajang foto di rumahnya, kenapa Anda tidak mengharamkan Raja Arab Saudi yang di situ terpampang foto-foto raja dan ulama-ulama Arabnya ternyata diam. Jadi sekali lagi ada sekian banyak kontradiksi di dalam ajaran mereka sendiri itu. Ya. Karena begini, kita kan sekarang mungkin ada di sebuah era di mana dunia ini seakan dekat semua, Gus. Dan ada suara Islam itu ya semuanya sama, Islam itu satu. Tapi kemudian apa yang membuat ada banyak perbedaan pendapat? Kalau memang Islam itu satu, kok bisa ada yang punya perbedaan pendapat seperti itu? Atau memang Islam itu tidak satu dalam arti dari akidah yang berbeda-beda bisa menuntun seseorang ke dalam cara beragama yang berbeda-beda. Bagaimana Yai menjelaskan? Jadi di dalam Al-Quran, Gus, Allah menjelaskan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah berkehendak, maka Allah jadikan seluruh umat manusia di dunia ini ummatan wahidah. Itu tafsirannya
millatan wahidah. Jadi kalau Allah berkehendak, maka Allah jadikan mereka itu satu pemahaman agama. Tetapi nyatanya Allah tidak berkehendak sehingga kemudian terjadi perbedaan. Nah, terjadi perbedaan ini ada banyak sudut pandang. Misalnya ada sahabat yang mendengar Rasulullah ketika sholat diawali dengan bismillah. Sahabat yang lain tidak mendengar langsung alhamdulillah. Andaikan dari sini Islam itu harus satu, mestinya Nabi sudah memberi satu jalan, tidak ada perbedaan dalam bacaan basmalah itu. Nyatanya berbeda. Kemudian ketika di dalam kunut, ada sahabat yang meriwayatkan Nabi subuhnya tetap kunut, riwayat Imam Ahmad. Ada dalam riwayat yang lain, Nabi sudah meninggalkan semua kunut. Itu yang dipakai saudara kita. Dari sini saja terjadi perbedaan. Pada intinya begini Gus, di dalam Islam itu yang tetap satu itu adalah usul. Hal-hal yang fundamental. Prinsip. Sholatnya sama. 4 rakaat. Yang furu', yang cabang-cabang, yang bagian-bagian kecil, Nabi sejak dahulu membiarkan sahabat berbeda memang. Jadi soal apakah tasyahudnya itu ada yang mengangkat lalu diam, ada yang mengangkat lalu digerakkan, itu bagian dari furu', bagian cabang yang tidak mungkin semua orang bisa disatukan dalam satu pemahaman. Tetapi yang hal-hal pokok, hal-hal yang usul ini yang kemudian disepakati. Nah, seperti tadi misalnya tentang larangan gambar. Larangan gambar itu yang disepakati oleh para ulama adalah gambar makhluk hidup dengan tujuan menyembah. Sebab dulu itu mereka membuat gambar itu untuk disembah. Dan kita hari ini yang meletakkan gambar guru, tidak ada yang menyembah. Kita tetap menyembahnya hanya kepada Allah. Gambar guru itu untuk dikenang, gambar orang tua, paman, anak itu untuk mengingatkan terhadap sosok yang pernah hadir bersama kita. Jadi sekali lagi, dalam hal tertentu ada yang disepakati, kemudian pada furuknya ini tidak mungkin terjadi kesepakatan karena memang oleh Allah dijadikan berbeda-beda. Nah, menarik ini kalau kita bicara memang perbedaan keyakinan atau perbedaan akidah itu akan menggiring seseorang ke dalam cara beragama yang berbeda atau cara pandang dia tentang agama atau cara beragamanya bisa berbeda. Nah sekarang pertanyaannya adalah akidah yang sekarang berkembang kuat di Indonesia ini ciri khasnya ada di mana ya? Ini akidah apa? Asy'ariyah, Maturidiyah, atau yang mungkin dikenal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ciri khasnya ada di mana? Kalau dibanding dengan akidah-akidah yang lain. Jadi kita mendapat satu kiriman dari para ulama di Timur Tengah. Mereka membandingkan akidah yang berkembang hari ini, Gus. Kalau akidah Imam Asy'ari itu kan ma'rifat billah, mengajarkan sifat 20, Allah wujud qidam baqa, mengajarkan mengenal Allah untuk kemudian beribadah kepada Allah lebih dekat. Sementara akidah Salafi yang mereka mengaku dirinya Salafi, tapi kelompok lain menyebutnya Wahabi, mereka itu akidahnya adalah rububiyah uluhiyah. Ini tidak mengantarkan dekat kepada Allah, tapi justru mengajarkan membunuh sesama muslim. Mengajarkan kebencian terhadap sesama muslim, menganggap orang di luar kelompoknya itu masuk neraka semua. Jadi di sini yang membedakan. Yang satu mengajak terhadap sesama muslim untuk beribadah mendekat kepada Allah, yang lainnya itu menyingkirkan di luar kelompoknya keluar dari Islam. Makanya seperti yang dibuatkan statement guru kita, Allah yarham Kiai Hasim Muzadi, kalau Wali Songo itu kan dulu mengislamkan orang yang belum Islam. Kalau mereka itu mengkafirkan yang sudah Islam, sehingga ini yang sudah Islam jadi keluar. Jadi keluar. Ya, betul. Jadi
sekali lagi, bagi kita akidah yang begitu melekat di dalam mazhab Asy'ari ini sama seperti dokter, Gus. Kalau ada pasien sakit, itu diobati, diarahkan menjadi sembuh. Para kiai kita juga begitu. Oh, ini ada orang yang melakukan ritual yang ada penyimpangan, maka diobati, diarahkan menjadi betul. Kalau Salafi enggak, langsung kafir syirik. Dan tidak ada ceritanya dokter kalau kemudian ada orang datang ke rumah sakit dimarahi dulu sama dokter, kan enggak ada. Tugas dokter itu untuk memang membantu, mengedukasi, mengobati menjadi sehat. Apalagi divonis mati. Nah, sudah tidak ada semangat. Betul, sudah tidak ada semangat hidup kalau sudah seperti itu, Gus. Iya. Ya, jadi mungkin ciri khas dari akidah Imam Asy'ari ini memang memiliki cara mengenalkan Allah kepada masyarakat dengan sifat 20 ya. Dan kadang-kadang sifat 20 sendiri kan ditentang oleh akidah Salafi atau Wahabi dengan dalih Allah kok dibatasi dengan 20 sifat kan begitu. Itu bagaimana penjelasan Kiai? Nggih, sama, mereka juga membatasi 2 kok, Gus. Rububiyah uluhiyah malah dibatasi jadi 2 ya. Iya. Padahal tujuannya sebenarnya itu untuk mengenalkan manusia kepada Tuhannya kan gitu. Betul. Jadi di akidah 20 yang sudah lama menjadi ajaran kita di pesantren, itu kan alasan mereka Allah itu punya nama 99, sama orang NU kok dikurangi menjadi 20. Jadi yang dimaksud 20 itu adalah sifat yang minimal untuk kita mengetahui kesempurnaan Allah. Jadi kalau kemudian ditambah dengan Al-Mughni, Al-Ghani, tambah lagi, itu yang 20 itu yang minimal. Kemudian selain 20 itu tidak ada sifat mustahilnya. Kalau yang 20 ada mustahilnya. Misalnya Allah Maha Kaya, Allah memberi kekayaan. Allah memberi maha kekayaan, tetapi Allah kemudian mencukupkan orang atau menjadikan orang miskin, kan bukan sesuatu yang mustahil. Allah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, tapi Allah juga Al-Mani, Allah juga membatasi orang mendapat rezeki, dan itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Tetapi yang 20 ya, yang 20 ini ketika wujud, qidam, baqa dan seterusnya, maka tidak mungkin Allah memiliki sifat selain itu. Kalau yang terjadi sebaliknya maka nggak logis gitu. Nggak logis, mustahil. Allah Maha Kaya itu kalau di dalam akidah kita yang 20 adalah qiyamuhu binafsihi. Allah maha segala-galanya terhadap apa yang Allah ciptakan. Kalau Allah miskin tidak mungkin, mustahil, karena sudah qiyamuhu binafsihi. Dan masalah penilaian terhadap tradisi, akidah juga berperan penting berarti. Kalau akidah Imam Asy'ari bisa menghormati tradisi-tradisi itu dengan menganalisis dulu, tapi kalau akidah lain bisa jadi langsung memvonis. Betul. Jadi juga ini paling mudah kita menggambarkan bagaimana para ulama kita yang ahli di dalam masalah agama ini sama persis dengan dokter. Jadi kelompok Salafi ini andaikan dokter itu belum lulus kedokteran. Kalau kiai-kiai, ulama-ulama kita itu sudah spesialis. Artinya begini, dokter spesialis itu kalau ada orang sakit itu tidak serta-merta memvonis penyakitnya. Begitu sakit, oh Anda sakit ini, sakit. Enggak. Dokter spesialis itu pasti mendiagnosis dulu, mengambil sampel darahnya dulu, dimasukkan laboratorium dulu, baru tahu penyakitnya. Nah, para kiai kita juga begitu. Ada satu masalah baru, maka dikaji dulu, dianalisa. Ini mana masalahnya, ada di sebelah mana. Kalau kemudian ketemu, baru dihukumi. Kalau mereka yang ndak sekolah kedokteran, tiba-tiba ada orang sakit perut, oh ini pasti langsung begini. Itu justru yang langsung memvonis itu, dia sekolahnya tidak sama dengan yang betul-betul dokter. Atau baru belajar kedokteran. Baru belajar. Atau juga atau salah jurusan.
Boleh jadi, Gus. Oke. Atau mungkin dokter gadungan mungkin. Ya, Bisa jadi ya. Boleh jadi. Ini intinya ya. Iya, iya. Ya Ustadz gadungan lah. Iya, iya. Atau Ustadz YouTubean. Kalau Kiai Ma'ruf Hasan ini ustadz apa? Saya ikut panjenengan, Gus. Kalau panjenengan di YouTube, saya berada di belakang. Kiai, ada juga ini yang di luar akidah, di luar budaya tentang kripto dan NFT ini. Ini gimana kalau menurut Kiai Ma'ruf Hasan selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim? Jadi yang di dunia maya itu, Gus, itu kan memang sebuah kelanjutan dari dunia angan-angan dulu. Jadi kalau dulu zaman saya masih video game Mario Bros, Gus. Mario Bros itu. Sekarang kan sudah begitu pesatnya sampai ke metaverse. Dulu kalau kerabat kami dari Mekah itu, Gus, itu ada foto kecil di dalamnya gambar Ka'bah ya. Kayak teropong. Terus, ya kayak bisa teropong tinggal ganti-ganti ya, betul. Sekarang haji yang dipakai oleh orang Arab itu kan metaverse. Jadi sudah mengalami perkembangan yang dulunya mainan mau diwujudkan dalam bentuk realitas. Nah, dulu game yang di Mario itu kan ada poin-poin ya. Poin-poin dikumpulkan lalu kemudian bisa ditukar dengan apa, bisa dibuat. Nah, sekarang juga begitu. Di dunia digital yang sudah begitu mengalami kepesatan itu, akhirnya mau dibuatkan satu mata nilai uang tertentu, mau dibuatkan satu bentuk realitas tertentu. Nah, kenapa MUI Pusat, kemudian juga PWNU Jawa Timur dan beberapa kiai yang lain sampai melarang? Karena pertama itu bukannya tidak wujud gitu. Di alam yang lain memang ada. Tetapi faktornya adalah tidak ada jaminan, tidak ada regulasi. Kemarin kita sudah sama-sama tahu ada satu artis yang di situ banyak orang-orang membeli kripto di sana, merilis token itu ya. Nah, betul, ternyata ruginya banyak. Langsung jatuh. Kalau seperti ini siapa yang mau bertanggung jawab? Kemudian bisa ndak orang yang melakukan kesalahan itu dijerat hukum dengan penipuan karena regulasinya belum ada. Kalau di perbankan sudah ada OJK, sudah ada penjamin ya di bank syariah dan lain sebagainya. Kalau dalam hal ini siapa? Makanya kemarin tokoh muda kita yang disebut oleh presiden yakni Mas Ainun Najib, beliau buka suara condong dengan keputusan Basul Masail yang mengharamkan kripto, yang mengharamkan karena resikonya nggak bisa diantisipasi. Betul. Tapi mungkin suatu saat ketika resiko ini aman, boleh jadi nanti fatwa itu berubah menjadi boleh, bukan berarti karena plan bukan, tetapi karena situasinya. Saya beri contoh, Gus, dulu di PWNU Jawa Timur awal-awal 70 itu ada operasi namanya transplantasi cangkok organ. Saat itu cangkok organ itu antara berhasil hidup dengan mati itu 50-50. Para kiai menghukumi haram. Tapi setelah teknologi di kedokteran begitu canggih, banyak orang yang terselamatkan dari transplantasi dihukumi boleh. Nah, jadi tetap kembali ke mana yang maslahat, mana yang madharat. Ketika yang maslahat itu ada jaminannya, maka kemudian dihukumi boleh. Berarti investasi kripto nunggu halal dulu nih. Sambil nunggu uang punya banyak, Gus, ini. Karena kan masih belum punya uang ini. Tapi ada kemungkinan ya. Artinya haram ini bukan permanen karena mata uangnya virtual, kan nggak ada gitu. Mata uangnya kan nggak ada. Artinya dan cara kerjanya untuk menjadi uang pun untuk dijual lagi kan begitu. Seperti foto si Bang Ghazali itu kan. Oke, jadi bukan tidak menutup kemungkinan nanti ketika dulu kan juga begitu, Gus. Dulu saham itu kan dulu juga
bendanya kan tidak wujud di dunia nyata. Tetapi ketika saham itu aman, kemudian di beberapa negara sudah mulai ada regulasi dan seterusnya. Dulu di awal-awal para ulama kita kan bukan mabi itu, bukan sesuatu yang wujud. Tetapi kemudian lama kelamaan setelah memang ditemukan ya, dan teknologinya memang sudah mengarah ke betul-betul wujud di dalam bentuk saham itu kan akhirnya kemudian menjadi boleh. Jadi sebenarnya nanti memang bagian dari masanya saja, Gus. Dulu kita menganggap mustahil film-film Knight Rider itu yang bisa ngomong lewat jam tangan. Sekarang sudah ada. Sudah ada. Dulu ada orang yang kemudian teknologi touchscreen dulu belum ada, di TV, di bayangan-bayangan kan ada. Sekarang tiba-tiba touchscreen itu sudah ada. Meskipun di warung di kalangan orang Padang dan warung Tegal itu sebenarnya terlalu kuno, karena penemu pertama kan warung Tegal, Gus. Kok bisa? Di warung Tegal itu kan pakai kaca, Pak, pesan nasi ini, pesan ini. Tinggal di touchscreen. Nah, di touchscreen kacanya itu. dipencet. Nah, betul. Ini nasi, lauknya ini. Cuma masih manual anunya, apa namanya ini? Apalagi bornya manual. Iya. Jadi bisa jadi ada kemungkinan dunia token kripto ini bisa menjadi halal jika nanti ada ukuran-ukuran yang bisa diantisipasi ya. Betul. Ukuran resikonya, ukuran hukumnya, regulasinya, bisa jadi begitu. Termasuk dulu di awal-awal kita mempelajari fikih, jual beli kan harus bisa diserah terimakan, Gus. Langsung harus fisik. Nah, betul. Kemudian ada jual beli pulsa ternyata. Pulsa itu kan tidak terlihat itu. Iya. Tetapi ternyata dari pulsa itu ada manfaat. Sekian giga untuk sekian menit, harga sekian untuk penggunaan sekian. Nyatanya kemudian bisa bahkan ini sudah menjadi salah satu kewajiban suami kepada istrinya. Jadi dulu kewajiban suami pada istri itu dulu 3, Gus. Sekarang 6. Jadi dulu itu sandang, pangan, papan. Sekarang ketambahan ces-cesan, paketan dan perawatan. Jadi sudah lebih sekarang. Iya. Apalagi kalau sudah tiba-tiba datang ke rumah, COD. Sepertinya nggak keluar-keluar gitu. Tapi kok paketannya datang terus? Nah, saya mengira ketika istri saya jarang mengajak keluar ke mall, saya kira kebiasaan belanjanya sudah berkurang. Ternyata COD itu bintangnya. Dan suatu hari COD-nya itu agak mahal, Gus. Saya tawar, Pak, nggak boleh kredit. Ya, nggak boleh, Pak. Ini COD. Apa, Pak, COD? Cash on delivery. Kan bisa diganti kredit on delivery. Tapi nggak mau orangnya. Oke. Ya memang harus hati-hati dengan dunia digital ini, Gus. Betul. Ya, kadang diam di rumah itu tidak selalu. Sepertinya pengalaman banyak. Ya sama lah, korban. Baik, Kiai, matur nuwun, terima kasih banyak. Ini luar biasa pencerahannya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Ya, Oke, panjenengan semua, Gus. Zaman Bersama Omikron. Amin. Tinggal nyari umiknya. Ya, mudah-mudahan nggak muncul umiknya, tidak muncul pamannya, tidak muncul. Ini sudah muncul omnya, soalnya. Masya Allah. Ya, terima kasih. Ketemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.